Ketika kamu menonton perdebatan antara politikus yang saling adu pendapat, kamu harus ingat itu adalah pekerjaan mereka untuk memperdebatkan pendapatnya. Mereka mendapatkan uang dari berbicara di depan kamera. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang berpendapat gitu ya. Kita itu terkadang terlalu banyak menonton TV, terlalu banyak menonton media sosial, terlalu banyak menonton YouTube gitu ya, tentang perdebatan antara satu politikus dengan politikus lainnya gitu ya. Terus terang saya sudah mengurangi, saya tidak menghilangkan secara total kebiasaan saya menonton atau mengikuti politik, tetapi saya sudah mengurangi secara secara kebanyakan gitu ya, secara 90% mungkin untuk mengikuti politik gitu, karena bikin capek gitu ya, bikin capek otak kamu, bikin capek juga emosi saya gitu ya. Otak saya itu ngerasa dimasukin hal-hal yang negatif gitu ya, dan emosi saya juga menjadi fluktuatif gitu ya, merasa marah, merasa emosi terhadap orang-orang yang tidak kita kenal gitu. Ngapain kita marah terhadap orang yang kita kenal? Nah, kita itu terkadang ya, pendapat yang kita miliki itu mengikuti pendapat apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita tonton gitu ya. Dan terkadang kita marah, terkadang kita bermusuhan dengan teman, dengan keluarga karena pilihan politik kita. Kita tidak usah berpendapat yang nggak masuk akal, yang nggak logis, dan pendapat kita itu menyebabkan kita menyebabkan keretakan sosial gitu antara keluarga, antara teman. Terus juga emosi kita jadi jelek gitu ya, pikiran kita jadi jelek. Dalam stoicisme, kita seharusnya tidak menginginkan itu gitu ya. Politikus yang berdebat atau ahli-ahli yang berdebat di depan kamera itu, mereka dapat duit dari itu. Memang pekerjaan mereka itu memperdebatkan atau menjelaskan pendapat mereka tentang sesuatu. Pekerjaan kita adalah fokus terhadap menjaga jiwa kita agar jiwa kita tetap sehat gitu ya. Dalam bukunya Discourses, Epictetus menjelaskan apa itu arti kemalangan pendapat, apa arti konflik perselisihan, menuduh, menyalahkan, ketidaksopanan dan ketidakkaruan gitu ya. Semuanya adalah pendapat. Dan lebih dari itu, semua adalah pendapat yang berada di luar pendapat yang seharusnya kita pilih, yang seolah-olah mewakili kebaikan dan keburukan. Ketika seseorang mampu mengubah sebuah pendapat menjadi bagian dari pilihannya, dan aku jamin, kata Epictetus, seseorang akan memiliki kedamaian apapun yang terjadi di sekitarnya, gitu ya. Di dalam stoicisme itu kita berhak, bahkan kita harus untuk tidak berpendapat sama sekali terhadap apa yang kita lihat. Kita harus menjadi indifferent. Kita tidak harus berpendapat tentang apa yang kita lihat. Karena terkadang pendapat yang kita pilih, pendapat yang kita sampaikan di dalam pikiran kita terhadap peristiwa itu mengakibatkan emosi kita menjadi tidak baik gitu ya. Menjadi kita marah. Bahkan emosi tentang kebahagiaan pun atau pendapat tentang sesuatu yang menyebabkan kebahagiaan pun harus kita hilangkan.
gitu ya, karena kita ingin menjadi indifferent, gitu ya. Kita tidak boleh menjadikan sesuatu menjadi sumber kebahagiaan kita, gitu ya. Pendapat setiap orang, gitu ya. Pendapat itu setiap orang memilikinya, terutama bagi manusia di zaman sekarang, gitu ya. Pendapat perihal politik, kondisi udara, kemanusiaan, ketidaksopanan, kesuksesan, dan masih banyak lagi, gitu. Kita selalu mengartikan apa yang terjadi di sekeliling kita itu sebagai baik dan buruk, gitu. Pendapat yang kita sampaikan terbentuk oleh dogma, gitu ya. Terkadang gitu, bahkan memang seringkali pendapat yang kita sampaikan itu terbentuk oleh dogma agama dan budaya dan sosial, gitu ya. Dan juga ekspektasi, hak, dan dalam beberapa hal ketidaktahuan, gitu ya. Tidak heran kita gampang merasa marah dan kecewa. Coba untuk tidak berpendapat atas semua hal yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga hal-hal itu menjadi sederhana gitu, maaf. Tidak baik, tidak buruk, gitu ya. Ketika kita tidak berpendapat tentang sebuah peristiwa, maka hal-hal yang ada di depan mata kita itu menjadi sebuah sederhana, tidak menjadi kesulitan, tidak menjadi sumber kebahagiaan kita, yang di masa depan ketika hilang itu tidak membuat kita merasa emosi, gitu ya. Ketika kita sudah mengendalikan pendapat kita tentang sebuah peristiwa, maka kamu itu hidup itu akan merasa damai, gitu ya. Akan merasa sangat stabil, sangat tidak hiruk pikuk, gitu ya. Dan itu yang sudah saya rasakan saat ini, gitu ya. Tentu saja tidak ada yang namanya ahli, gitu ya. Dalam stoicisme itu kita itu adalah seseorang yang berlatih, gitu ya. Kita itu seseorang yang melatih diri kita untuk menjadi indifferent, gitu ya. Jadi ketika saya merasa saya sudah bisa berpendapat apa yang ingin saya sampaikan, gitu. Tetapi itu harus saya kendalikan setiap waktu, setiap saat, gitu. Ketika saya melihat atau berbicara dengan seseorang, maka saya harus mengendalikan pendapat saya terhadap sifat seseorang itu. Terkadang kita kayak, aduh gue males nih ngomong sama orang ini bego. Itu adalah pendapat kita. Padahal seharusnya kita memperlakukan seorang itu biasa saja. Tidak usah memberikan pendapat terhadap orang tersebut, gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik, dengan tidak ada judgement, dengan tidak ada sudut pandang yang jelek, gitu ya. Jadi pendapat itu sangat penting untuk dikendalikan. Jadi cobalah untuk tidak memberikan pendapat, atau berlatihlah untuk tidak memberikan pendapat terhadap peristiwa yang kamu hadapi, gitu ya. Baik itu keputusanmu, baik itu keluargamu, baik itu situasi di dalam meeting, baik itu situasi ketika kamu menjual produkmu kepada klien. Tidak usah memberikan pendapat bahwa ini adalah kesempatan yang baik atau kesempatan yang buruk, atau peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk. Kita harus memikirkan bahwa ini adalah hal yang berada di luar kendali saya, dan ini memang seharusnya sudah terjadi. Pendapat yang kita miliki terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita adalah hasil dari kebiasaan orang di sekitar kita yang kita jadikan pendapat kita terhadap sesuatu, gitu ya. Sudah saatnya kita berlatih untuk menciptakan pendapat kita sendiri terhadap sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, terutama tentang kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify
dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.